Bang, coba bahas knalpot. Dar. Bang. Sebelumnya mohon maaf ya buat Bapak Polantas dan juga pihak-pihak tertentu yang kalau misalkan nyaripan ini disclaimer dulu. Merekomendasikan knalpot racing tapi sebatas hanya digunakan sesuai di tempatnya. Kagak mungkin knalpot racing dipakai buat makan topping ketoprak. Nah dia sesuai dengan request kalian yang sebenarnya mah bejibun bener udah kayak seperti utang negara. Video kali ini Ripan bakal merekomendasikan 8 knalpot dengan harga under 300 ribuan aja yang pastinya dari brand original. Kan kalian notice nih banyak banget jenis knalpot yang sama tapi dengan logo yang berbeda. Tapi tenang, Ripan bakal split menjadi beberapa knalpot yang sebenarnya bisa menjadi opsi dan juga pilihan dengan model dan tampilan yang agak unik berbeda dari yang lainnya. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal merekomendasikan 8 knalpot racing buat motor-motor ngising lemot keong kalian. Siapa tahu mungkin gitu ya Scoopy kalau misalkannya udah pakai knalpot racing 50 mm bisa sekencang BMW GS 1200. Kita emang kagak tahu itu orang sehat apa kagak. Dan linknya seperti biasa ada di pojok selangkangan Kudanil tetangga kalian di mari, oke? Yang pertama dari brand Samurai Racing yang katanya konsepnya ala-ala Malaysian style. Buset dah, ilah. Kagak sekalian Bangladesh style, Madura style. Dengan spesifikasi bahan stainless steel dengan tebal 1 mm. Udah lumayan relatif tebal di angka 1 mm karena ada beberapa knalpot yang tebal stainlessnya itu hanya di angka 0,8 mm. Ya, just for your information buat yang kagak tahu ya. Yang pastinya terbuat dari murni stainless steel, bukan dari beras MBG. Dengan glass wall racing anti bakar dari jembut kakek, dengan sarangan ataupun saringan yang udah di streamin dan juga gantungan yang udah dipatenkan. Dengan panjang lumayan panjang 20 cm. Cocok untuk motor oprekan menengah seperti misalnya Kirian di Matic ataupun udah naikin bor ya 5 mm-an lah, dengan finishing yang bisa dibilang terbilang rapih di harganya, apalagi bisa request laser nama ya dengan tambahan aksesoris emblem dan juga kunci kleman cutting laser dan kalian juga mendapatkan free stiker ya, khusus brand original gitu ya, dapat stiker buat branding anjay. Yang pastinya rekomendasi buat motor ZX25R yang suaranya pengen seperti Moge Vega ZR. Buset dah. Yes, dengan suara gacor teriak parah kagak bisa kalem, yang pastinya cocok untuk tarikan bawah dengan harga yang murah 164 ribuan dan dengan rating skor 7,5 per banding 10. Gimana menurut kalian, worth it apa kagak? Next to the list guys. Dan yang kedua ada dari brand Xionic P30 dengan bahan stainless steel 304, diameter silinder 3,5 inci dengan panjang silinder lumayan panjang ada di angka 30 cm. Sia sepanjang harapan orang tua buat hemat duit, anaknya malah isi Pertamax turbo rongo. Dengan glass wall yang terbuat murni dari jembut ISDM negara Polandia. Dengan bracket knalpot paten dengan karet pada input baut. Dan sebenarnya attention to detail yang jarang banget diperhatikan oleh brand-brand knalpot. Karet pada bracket itu berfungsi untuk biar lebih fleksibel dan juga lebih minim getaran. Cara knalpot kan getar-getar tuh, ya kan? Dengan inlet dan diameter aman untuk motor 150 cc standar. Diameter yang panjang, outlet corong yang tidak terlalu besar, gak bakal terlalu membuat power lemot standar kedodoran. Jadi aman buat motor-motor standar. Dengan suara padat bulat keras yang pastinya tidak terlalu berisik, dan ini juga cocok untuk tarikan bawah sampai menengah dengan finishing yang rapi, variasi gradasi warna yang unik dan juga kunci klem termasuk emblem logo yang udah di cutting laser dengan harga yang relatif ya lumayan dah ya buat budget pelajar ataupun budget BPJS, ada di angka 249 ribuan aja dengan skor rating 7,5 per banding 10. Gimana menurut kalian? Linknya seperti biasa ada di pojok kiri di bawah ini anjay. Next to the list guys.
Dan yang ketiga dari Creed Exhaust dengan spesifikasi bahan stainless steel dengan campuran fried chicken. Buset, kagak nyambung baik dah tuh, fried chicken apaan. Dengan panjang 25 cm, inlet 50 mm, dan juga bracket yang udah paten. Glass wall yang pastinya udah tahan bakar dan terbuat dari material rambut uban guru fisika kalian waktu di SMK. Dengan diameter inlet dan juga outlet knalpot yang cocok untuk motor standar 150 cc dan juga matic kecil oprekan ringan kirian. Dengan finishing standar yang bisa dibilang rapi banget juga enggak rapi juga enggak. Dengan emblem dan juga kunci bracket separuh dengan cutting lasher yang pastinya udah bakal kelihatan rapi. Dengan keleman paten adjustable karena kalau misalkan kita lihat nih bracket gayorannya itu bisa geser-geser karena lubangnya itu gede ya. Termasuk header dengan emblem. Dan pastinya udah tersedia tunjangan BPJS. Tunjangan BPJS apa? Ini yang nulis naskah gimana dah maksudnya? Berisik tapi tidak bakal terlalu pecah. Cocok untuk tarikan bawah dan gak cocok untuk hadiah ultah selingkuhan kalian yang ke 60 tahun. Dengan harga 264 ribuan termasuk header ya, udah tinggal pasang ya, udah tergantung motor juga sebenarnya mah. Dengan rating skor 8,5/10. Dan linknya seperti biasa ada di pojok kiri di bawah ini, oke? Yang keempat ada dari DST X2. Dan yang Ripan rekomendasikan dari DST ini adalah DST X2 dengan material yang digunakan mochi susu dan juga olahan bahan stainless steel. Dengan inlet 50 mm, total panjang 40 cm dengan panjang tabung 30 cm. Ngerti nggak? Gelas tahan bakar made by bulu hidung Pak Presiden Negara Kazakhstan. Kleman yang tidak paten jadi bisa fleksibel geser-geser. Dan yang paling unik di knalpot ini dengan model dan tampilan berbeda dari knalpot yang lain. Karena outlet knalpot udah dilengkapi dengan honeycomb dan juga pet motif karbon pada ujung knalpot yang pastinya secara fungsi selain mencegah dana riba dan juga serangga masuk, bisa mencegah suara pecah yang keluar dari mesin. Cocok untuk motor-motor matic kecil standar, buat motor matic off-road ataupun buat motor-motor sport 150 cc. Cocok juga buat ZX25R yang emang mesinnya udah disuap engine menggunakan Moge Vega ZR. Dengan finishing yang rapi, tampilan unik beda dari yang lainnya, worth it di harga 235 ribuan aja. Dengan rating skor 7/10. Gimana menurut kalian? Linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Selanjutnya yang kelima dari AWR Big Volume dengan ukuran yang lumayan besar, gede, 4 inci. Bahan stainless steel campuran tanah sengketa dengan panjang 35 cm software. Dengan kleman yang tidak paten, corong gradasi Blue Moon yang pastinya cocok untuk semua jenis motor apalagi yang menggunakan bahan bakar subsidi. Dengan diameter knalpot yang sangat besar yang membuat suaranya adem, tidak pecah, yang bisa menyetabilkan tarikan motor di setiap RPM dengan harga worth 300 ribuan aja. Dengan rating skor 7/10. Gimana menurut kalian? Ini cocok buat motor-motor yang pengen knalpot yang racing ala-ala bobokan knalpot standar tapi dengan tampilan racing. Dan mungkin kalau misalkannya menurut opini Ripan gitu ya, karena ukurannya juga gede banget, ini 4 inci, kayaknya nggak bakal cocok buat motor-motor matic kecil seperti Beat ataupun Moge, Scoopy yang bakal kedodoran, ukurannya gede banget. Di motor sport CP gocap aja kelihatan gede, apalagi di matic kecil. Linknya ada di pojok kiri di bawah nih. Next to the list guys. Selanjutnya yang keenam dari Pilco GP Pro dengan bahan full stainless tebal 0,8 mm dengan emblem type model titanium. Panjang 26 cm, inlet 50 mm. Dengan glass wall yang digunakan glass wall serat putih dari R9, las argon dan bracket paten dengan karet. Yes, seperti yang Ripan tadi bilang, attention to detail yang sepertinya bakal berpengaruh terhadap estetika, tampilan dan juga daya tahan dan durabilitas. Model tampilan knalpot kapsul software dengan list emblem finishing laser ala-ala biru titanium look. Dengan tampilan knalpot seperti ini, output suara yang pastinya ini ya super menggelegar kencang. Teriakan sekencang kalian yang katanya bakal tanggung jawab tapi malah ninggalin. Berani berbuat, tinggalin dah, kagak usah tanggung jawab. Bullshit dah.
jangan diikutin ya. Goblok. Yang cocok untuk motor full spek mentok mesinnya. Misalnya buat Moge Mio menggunakan mesin mesin Aprilia gitu ya. Dengan benefit dapat pair glass wall R9, emblem cutting laser, finishing rapih, bracket paten dengan karet, attention to detail yang penting, dan bisa request custom laser yang worth it di harga 164 ribuan aja dengan skor 7,5 per banding 10. Gimana menurut kalian? Linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Oke, next to the list guys. Selanjutnya yang ketujuh dari SR Spec Racing DK1 dengan material campuran besi podium Mandalika. Buset, ini HP lagi, dailah. Goblok. Dan udah full stainless pastinya. Glass wall tahan panas dengan inlet tersedia dua varian, 38 dan juga 50 mm dengan bracket yang udah paten. Sebenarnya kalau misalkan lihat secara tampilan seperti knalpot racing pada motor mototrail, tapi emang dengan dimensi ukuran yang lumayan besar juga. Dan ini cocok juga buat motor-motor standar ataupun oprekan. Tapi kalau misalkannya buat motor standar di Matic, mungkin ambil yang inlet diameter 38 mm biar powernya kagak kedodoran. Tapi memang secara look, secara tampilan ini juga tampil rapih banget dah dengan emblem laser dan juga tampilan yang unik banget, apalagi dengan warna repaint hitam doff. Dengan harga worth di harga 210 ribuan dengan skor 7 per banding 10. Gimana menurut kalian? Linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Oke, next to the list guys. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8 dari Otek ST Titan dengan spesifikasi full stainless, bracket paten, glass wall, serat putih, tahan panas dengan inlet 50 mm. Secara kalau misalkan kita lihat ini knalpot, looknya ini cocok buat motor yang udah spekan, apalagi dengan inlet ala-ala 50 dengan bracket ke 60 mm. Ya udah kayak knalpot buat motor-motor kenceng dah sebenarnya mah. Meskipun udah pasang oil cooler, water cooler, semuanya dipasang, yang padahal mesin mah standar kocak. Dengan emblem titanium look biru cutting laser, bracket paten full cutting laser. Secara look tampilan sangar dah, pokoknya mah seger buat motor pengen ala-ala look motor-motor spekan gitu ya, biar gak kelihatan jamet banget. Emblem Blue Moon cutting laser, inlet ala-ala adapter besar dengan Titan look abis pokoknya mah. Dengan finishing standar rapi dengan worth it di harga 195 ribuan aja dengan skor 8,5 per banding 10. Gimana menurut kalian, worth it apa kagak? Coba komen di kolom komentar. Oke guys, jadi itu adalah beberapa 8 knalpot racing rekomendasi yang mungkin belum kalian ketahui ataupun mungkin pengen kalian coba. Tapi mungkin buat kalian yang udah pernah coba ke-8 list knalpot ini, gimana experience dan pengalaman kalian? Boleh di komen kolom komentar. Dan kira-kira spare part racing motor apa lagi yang harus spill besok ataupun lusa? Link komen kolom komentar. Ya seperti biasa, linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Oke, thank you guys.